Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Internet of Things dari kelompok kami, yaitu Sistem Monitoring Kualitas Udara. Di sini kelompok kami beranggotakan Rehan Ferdianza, Mais Pradana, Emaldi Kurniawan, serta Andreas Ronan Nugraha. Nah, di sini latar belakang dari proyek ini itu dibuat untuk dapat memonitoring kualitas udara seperti CO, NH3, dan H2S. Di mana karbon monoksida, amonia, lalu hidrogen sulfida, di mana terdapat biasanya di sekitar kawasan industri maupun tempat-tempat yang mengalami kebakaran gitu. Lalu di sini dari CO, NH3, dan H2S tadi terhubung dengan web, yaitu Blink, dengan outputnya berupa informasi yang ditampilkan di website Blink, serta memberikan peringatan berupa buzzer yang ada di alat sistem monitoring kami. Nah, nantinya proyek ini setidaknya bisa dapat membantu industri monitoring kualitas udara di kawasannya. Nah, proyek kami menggunakan Blink yang merekam data logging dalam bentuk grafik. Dalam hal ini, Blink berfungsi sebagai bagian dari sistem monitoring, sedangkan sebagai sistem notifikasi digunakan platform Blink IoT. Nah, Blink IoT ini terhubung secara tidak langsung ke prototipe alat pendeteksi kualitas udara melalui internet. Nilai yang terbaca dari sensor itu diproses sesuai program, dan jika memenuhi level sensor yang ditentukan, maka sistem akan memberikan notifikasi kepada user melalui Blink IoT. Nah, sistem ini berpotensi untuk digunakan sebagai sistem pemantauan kualitas udara di dalam ruangan maupun di luar ruangan, di mana untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kualitas udara yang sehat. Nah, selanjutnya di sini terdapat blok diagram sistem dari komponen kami, yaitu terdapat Not MCU, ESP32, DevKit C, V4 di sini. Lalu di sini ada 3 sensor, yaitu sensor MQ7, sensor MQ8, dan sensor MQ135. Di mana di situ terdapat buzzer serta website Blink. Nah, di sini gas atau polusi itu nanti diterima oleh sensor, lalu nanti dari sensor datanya dikirim ke Not MCU, lalu jika memenuhi suatu syarat dari parameter yang ditentukan, maka akan menyalakan buzzer dari Not MCU itu. Lalu dari data-data yang sudah didapat dari sensor, maka akan terhubung ke websitenya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah metode penelitiannya. Dari perancangan sistem ini, kami dalam pelaksanaannya menggunakan 5 tahap siklus pengembangan model prototipe. Yang pertama adalah komunikasi, yaitu tahap awal dari model prototipe guna untuk mengidentifikasi permasalahan serta informasi yang diperlukan untuk membangun sistem. Lalu yang kedua, itu perencanaan secara cepat. Dalam tahapan ini dikerjakan dengan kegiatan penentuan sumber daya, spesifikasi, untuk pengembangan berdasarkan kebutuhan dari sistem. Lalu yang ketiga, itu pemodelan perancangan secara cepat. Itu adalah representasi atau menggambarkan model sistem yang akan dikembangkan. Lalu yang keempat, itu pembentukan prototipe, yaitu tahapan yang digunakan untuk membangun prototipe dan menguji coba sistem yang dibangun. Lalu ada kelima, itu penyerahan, ialah tahapan yang dibutuhkan untuk mendapatkan feedback dari pengguna sebagai hasil dari prototipe ini. Lalu selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama itu adalah sensor MQ135. Sensor MQ135 ini adalah sebuah sensor kimia atau gas sensor yang mempunyai nilai resistansi RS yang akan berubah bila terkena gas, dan juga mempunyai sebuah pemanas atau heater yang digunakan untuk membersihkan ruangan sensor dari kontaminasi udara luar. Pada penelitian tugas akhir ini, sensor MQ135 digunakan untuk mendeteksi gas nitrogen dioksida atau NH3. Lalu yang kedua, sensor MQ8, yaitu sensor gas hidrogen, adalah salah satu sensor gas yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap gas hidrogen. Sensor ini juga memiliki kepekaan terhadap alkohol, gas LPG, dan asap masakan, namun kecil untuk kepekaannya. Sensor ini bekerja dengan stabil dan mempunyai umur yang panjang dalam pemakaiannya. Sensor ini dapat digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas pada peralatan rumah tangga maupun industri, komponen elektronika untuk mendeteksi kadar gas hidrogen atau dihidrogen H2.
Lalu yang ketiga ada sensor NQ7. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan gas CO atau karbon monoksida. Fitur dari sensor gas NQ7 ini adalah mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap karbon monoksida atau CO, stabil, dan juga berumur panjang. Sensor ini menggunakan satu daya heater, yaitu 5 volt AC DC, dan menggunakan satu daya rangkaian, yaitu 5 volt DC. Jarak pengukurannya adalah 20 sampai 2000 ppm untuk mampu mengukur gas karbon monoksida tersebut. Lalu yang keempat ada Note MCU ESP32. Note MCU adalah sebuah platform IoT yang bersifat open source. Note MCU adalah sebuah board elektronik yang berbasis chip ESP32 dengan kemampuan menjalankan fungsi microcontroller dari koneksi internet atau Wi-Fi, serta koneksi Bluetooth buatan Espressif System. Note MCU bisa dianalogikan sebagai boardnya ESP32. ESP32 mempunyai beberapa pin I/O sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi monitoring maupun kontrol. ESP32 adalah suatu modul yang dapat memberikan akses microcontroller apapun ke jaringan Wi-Fi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada buzzer, yang mana adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya, prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loudspeaker. Alat selanjutnya ada kabel jumper. Jenis kabel jumper yang digunakan dalam proyek ini adalah kabel jumper female-female, kabel jumper male-male, dan kabel jumper male-female. Panjang kabel jumper yang digunakan adalah 15 cm dan digunakan untuk menghubungkan antar alatnya. Berikut adalah flowchart dari sistem kami. Pertama, kita menyiapkan MQ7, MQ135, dan MQ8, buzzer, dan dalam posisi standby. Kemudian, sensor MQ7, sensor MQ135, sensor MQ8, dan buzzer melakukan pengiriman data menggunakan Note MCU ESP32 dan menampilkan data ppm di website dan LCD. Jika H25 lebih dari sama dengan 25 ppm, maka buzzernya aktif dan memberikan suara peringatan. Dan jika tidak, kemudian jika syaratnya itu NH3 lebih dari sama dengan 5 ppm, maka buzzernya akan aktif dan memberikan suara peringatan. Selanjutnya, jika CO lebih dari sama dengan 25 ppm, maka buzzernya aktif dan memberi suara peringatan. Kemudian akan dimatikan. Jika dia mati, maka prosesnya selesai, dan jika tidak, dia akan kembali ke proses awal. Next. Berikut adalah prototipe dari sistem kami. Selanjutnya adalah hasil uji coba sistem. Dalam gambar ini menampilkan beberapa hasil informasi gas yang sudah diolah menjadi grafik. Terlihat tampilan informasi data berupa angka yang sudah diolah dari ketiga sensor. Pada gambar ini menampilkan informasi gas berupa data angka yang disesuaikan setiap 5 detik untuk memproses data terbaru agar data alat ini menjadi real time. Baik, terima kasih Aldi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk masalah pengkodeannya di sini. Dipersilakan. Baik, dipersilakan. Baik, selanjutnya pada tahap itu kenapa develop MQ7 kemudian MQ device sensor yaitu library yang digunakan. Selanjutnya device beli template, debit name, token itu didapat dari aplikasi link atau web link. Kemudian device link pre serial untuk menampilkan apabila link berhasil terkoneksi atau tidak. Selanjutnya include WiFi versus client simbol SP itu untuk menghidupkan WiFi pada ESP32 dan melakukan koneksi ke link.
Selanjutnya terdapat library FQ135 dan library FQ8 dengan bot P132 dan P135 pada P33, kemudian P8 yaitu P34, kemudian Vertex resolution yaitu 3,3 volt, ADC base resolution yaitu 12 bit, kemudian rasio dari udara putih dan selanjutnya pada AP yaitu pin dari itu, kemudian voltage yaitu kasih yang digunakan, kemudian define user yaitu pin dari user. Selanjutnya pada connectivity dan ini terdapat cara kemudian SSID dan pas. Untuk autentikasi tidak ada token, kemudian SSID atau pas itu berasal dari WiFi yang digunakan. Selanjutnya terdapat beberapa variabel yaitu CO, NH3 dan H2. Selanjutnya terdapat FQ United dan FQ itu yang berfungsi untuk menyalakan library yang digunakan. Selanjutnya bring timer untuk melakukan timer. Kemudian di bawah juga terdapat poin sensor yang berfungsi untuk mengirimkan hasil dari sensor ke link. Di sini terdapat CO yang berasal dari FQ dengan RGBN, kemudian MQ135 yaitu MH3, selanjutnya MQ8 yaitu H2, dan di bawah jika H2 lebih dari 100 atau MH lebih dari 100 atau CO lebih dari 100, maka blink lock effect atau menampilkan notifikasi bahwa tes berbahaya terjadi. Kemudian ini virtual thread yang untuk melakukan untuk menampilkan data dalam website atau aplikasi link menggunakan virtual key. Selanjutnya di bawah terdapat setup yaitu awal atau setup di mana serial ini mulai. Selanjutnya serial critical untuk menampilkan kalimat, terus MG calculation, kedua buzzer untuk clear buzzer menjadi output, kemudian MG135 dan 8 set calculation method untuk melakukan rasio PPM, kemudian kemudian bawah correct register hingga set yang ini berfungsi untuk melakukan data berdasarkan dari voltage yang didapat dari analog ini. Selanjutnya link begin yang berfungsi untuk mengelabui atau mengkoneksikan link menggunakan autentikasi, SSID dan password. Selanjutnya timer dan interval laku L sensor yang berfungsi untuk mengirimkan data dari setiap satu detik yaitu sensor billing atau billing detik. Selanjutnya di bawah terdapat bentuk dengan fungsi print untuk menampilkan hasil sensor, kemudian 355, kemudian terdapat fungsi 8, selanjutnya di bawah terdapat jika H2 lebih dari 100 dan H3 lebih dari 100 atau CO lebih dari 100, maka digital buzzer high atau buzzer akan berhenti dan kemudian melakukan delay selama 2 detik, kemudian buzzer akan kembali ke laut atau diam. Selanjutnya di bawah terdapat serial link untuk membuat line baru, kemudian Baik, terima kasih Mahes, Albi, serta Andreas. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami lanjutkan ke bagian demonstrasi. Baik, jadi di sini kami mencoba melakukan simulasi dari alat kami, dan di sini adalah codingan dari Arduino-nya. Kemudian di sini ada serial monitornya. Di sini menampilkan CO dalam satuan ppm, kemudian NH3 dan H2. Di sini kita menggunakan 3 jenis MQ, yaitu ada MQ135, MQ7, dan MQ8. Kemudian di sini masuk ke dalam bilingnya. Di situ ada yang menandakan warna kuning, itu berarti gasnya itu sudah di tingkat bahaya. Nah, ini berarti sudah mendeteksi asap.
Nah, ini naik lagi, maka dia akan berbunyi. Maka jika dia kuning seperti ini, maka akan berbunyi buzzernya. Seperti berikut ini. Baik, setelah demonstrasi, sepertinya cukup sekian dari yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.